أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Ats-Tsani Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita masih berputar pada bab nifaq, pada bab ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat munafiqin. Terakhir, yakni dalil surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Qalu, tapi mereka berkata, innama nahnu muslihun, hanya saja kami ini berbuat kebaikan, artinya mengadakan perbaikan. Mereka berbuat kerusakan tapi menyangka mengadakan perbaikan. Ini juga dilanjutkan pada ayat setelahnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini setelah diperbaiki, ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya penuh dengan rasa takut dan mengharap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Berkata Abul Aliyah, saya nukil perkataan ini dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Berkata Abul Aliyah tentang ayat ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yakni la tu'su fil ard, yakni la tu'su fil ard, janganlah kalian berbuat maksiat di atas permukaan bumi ini. Lianna man 'asallaha fil ard au amara bima'siyatillah faqad afsada fil ard.
Karena siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di atas permukaan bumi ini atau memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, faqad afsada fil ard, maka ia telah berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Jadi maksiat itu adalah bentuk perbuatan merusak, ya, perbuatan merusak di bumi, perbuatan merusak di bumi. Li'anna salahal ardi was samai innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih. Karena memperbaiki bumi itu atau juga memperbaiki langit, al-ardi was sama, innama huwa bi ta'atillah, hanya saja itu dilakukan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah wa rasulih, dan juga kepada rasulnya. Jadi Abul Aliyah menyatakan bahwa perbuatan maksiat itu yang kita lakukan ini adalah bentuk kerusakan, merusak bumi, ya, merusak bumi. Sebaliknya, lawan daripada maksiat adalah ta'ah, berbuat ketaatan. Artinya inilah yang disebut dengan memperbaiki bumi, memperbaiki bumi. Berarti yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini, mereka berbuat kemaksiatan tapi mereka menyangka berbuat ketaatan. Karena memang sulit sekali sekarang itu melihat mana yang hak, mana yang batil, mana taat, mana maksiat. Sulit sekali sekarang. Karena hampir-hampir agama ini tertutup dalam benak mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ta'ah, mana ma'siyah. Sehingga ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka anggap itu ketaatan. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, tapi mereka membantah, tidak, kami berbuat kebaikan, justru kami berbuat kebaikan. Ini orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Waqad akhbara ta'ala an ikhwata Yusuf alaihi salam. Ini kemudian Abul Aliyah membawakan dalil dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf tentang saudara-saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 70, ya, ayat 70. Mulai dari kalimat thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Kemudian memanggillah orang memanggil. Jadi ada orang diperintahkan untuk memanggil. Ayyatuhal 'ir, wahai para pengembara, wahai para pendatang, wahai para tamu, innakum lasariqun. Sesungguhnya kalian itu sudah mencuri. Sebenarnya ini kisahnya panjang, ya, tentang saudara-saudaranya Yusuf yang datang kepada Yusuf. Ini ketika Yusuf telah menjadi menteri, telah menjadi pembesar Mesir, kerajaan Mesir, ya, yang mengurusi perbendaharaan kerajaan Mesir, ya. Nah, saudara-saudaranya Yusuf ini ingin datang meminta bantuan kepada pemerintahnya pada waktu itu, dan kebetulan yang memegang ini adalah Nabi Yusuf itu sendiri. Tapi diuji mereka itu, diuji tentang keimanannya oleh Nabi Yusuf berdasarkan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diuji, ya. Lalu mereka digiring ke, singkat cerita mereka dibawa ke ke rumah makanan, ya, ke gudang makanan untuk mengambil makanan yang diperlukan. Namun diuji, ada seseorang yang meletakkan
ya kayak semacam apa ya, kayak macam piring atau bejana begitu ya, tetapi terbuat dari emas. Kemudian terbawalah ke dalam kantong mereka itu. Lalu ketika mereka pergi, dipanggil, fa'adzanal muadzin ayyatuhal 'ir, wahai para pendatang, wahai orang-orang pendatang, wahai para tamu, innakum lasariqun, kalian itu mencuri, kalian telah mencuri. Qalu fa'aqbalu 'alaihim madza tafqidun, lalu mereka balik, apa yang sudah hilang, apa yang tercuri? Ya, qalu nafqidu suwa'al malika waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kami kehilangan suwa itu ya kayak semacam tadi ya, kayak bejana dari emas ya, milik malik, milik raja. Dari liman jaa bihi, siapa di antara kalian yang membawa? Himlu ba'irin wa ana bihi za'im, ya. Kemudian baru setelahnya mereka mengatakan, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na lanufsida fil ardi ma kunna sariqun. Ini yang dijadikan dalil oleh Abu Aliyah. Qalu, mereka berkata, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi, kalian telah mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Wa ma kunna sariqun, kami bukan pencuri. Kami bukan pencuri. Dan memang itu ada konspirasi, artinya orang ini membawa barang karena ada yang naro gitu loh. Ada yang naro. Mereka nggak mencuri, memang mereka tidak mencuri, tapi ada yang naro ke dalam kantong mereka sehingga mereka dianggap mencuri. Jadi kerjain lah, istilah kita dikerjain, diprank gitu ya, dikerjain. Mereka mengatakan di sini, ini yang jadikan dalil oleh Abu Aliyah, maji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqun, kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, di atas permukaan bumi ini ya, dan kami bukan pencuri, kami bukan pencuri. Berdasarkan ayat inilah menunjukkan bahwa orang yang berbuat maksiat berarti dia telah berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Gitu. Ya. Betapa cerdiknya Abu Ali yang mengambil istinbat. Jadi, dan maksiat ini umum. Ya, maksiat ini umum. Berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, orang berbuat maksiat, dia telah merusak di atas permukaan bumi. Ya. Dan maksiat ini umum. Ada maksiat yang besar, ada maksiat yang kecil. Ada maksiat yang membawa pada dosa besar, ada maksiat yang dosa kecil. Ada maksiat yang sampai pada derajat kekufuran, ada yang belum sampai pada derajat kekufuran. Tapi semuanya secara umum, besar atau kecil, yufsidu fil ard, berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Ya. Tapi terkadang orang-orang yang berbuat maksiat, yang sedang berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, mereka tidak merasa. Justru sebaliknya, terkadang mereka merasa kami sedang berbuat kebaikan. Ya, kami sedang berbuat kebaikan. Loh, apa contohnya? Apa contohnya? Dia maksiat tapi mereka merasa mereka berbuat kerusakan, maksiat, tapi mereka merasa enggak berbuat maksiat, justru berbuat kebaikan. Banyak. Ya. Seperti dakwah tapi pakai musik, atau dakwah tapi pakai wasilah-wasilah bid'ah. Mereka menganggap untuk berbuat kerusakan, dan kan dakwah kan untuk memperbaiki umat, ya tidak? Untuk memperbaiki umat, tapi dengan cara merusak. Dengan cara merusak apa? Maksiat. Ya, berbuat maksiat. Ya, banyak contohnya. Para ahli bid'ah seperti itu. Mereka mendakwakan kebid'ahannya. Ketika diingkari kebid'ahannya, kami sedang berbuat kebaikan. Tidak, ini bukan bid'ah gitu. Iya tidak.
Seperti itu kondisinya. Jadi mereka berbuat maksiat, berbuat kerusakan, tapi mereka menyangka berbuat kebaikan. Dan memang kondisi kita pada zaman sekarang ini, Islam itu hampir-hampir kaum muslimin tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, karena saking banyaknya dai-dai yang menyerukan kepada kesesatan dan menghiasi kesesatan itu sehingga orang tidak bisa melihat kesesatan itu. Sehingga mereka merasa berbuat kebaikan padahal berbuat kerusakan. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau di sini, fadallal ayatu, kata Abu Aliyah, fadallal al-ayatu ala anna kulla ma'siyatin fasadun fil ard. Ini dia. Maka ayat ini menunjukkan bahwa semua maksiat adalah kerusakan di atas permukaan bumi. Ini perkataan Abu Al-Aliyah. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang munasabatul ayati lil bab anna man da'a ila tahakumi ila ghairi ma anzalallah au da'a ila al ma'asi faqad ata bi a'zamil fasadi fil ard. Bahwasannya orang yang mendakwahkan atau menyerukan kepada berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah atau menyerukan kepada maksiat, maka dia telah membawa kerusakan di atas permukaan bumi ini yang paling besar. A'zamul fasad, sebesar-besarnya kerusakan fil ard, di atas permukaan bumi ini. Ya, tentang tahakum, tentang berhukum kepada selain Allah, berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah sudah kita jelaskan. Tentang tawaghit, ya, tentang tagut-tagut sudah kita jelaskan. Kemudian tentang permasalahan ini bukan dibawa ke ranah politik, ya, karena sebagian mereka ketika berbicara tentang al-hukmu bima anzalallah atau al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, itu konotasinya yang ma yatabadar fi dzihn, apa yang terlintas dalam pikiran mereka itu undang-undang, ya, atau apa yang mereka ini kan. Tidak ya ikhwah, bukan itu. Ya, undang-undang yang mereka buat itu ditakar dengan Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang itu sekedar mereka bikin aturan saja supaya menjadi supaya mengatur manusia agar ada kemaslahatan bagi mereka. Itu tujuan mereka yang membuat undang-undang itu, supaya manusia itu tertib dalam bernegara, dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, tertib, maka dibuat undang-undang. Dan itu tidak boleh dijadikan pengganti. Artinya tidak boleh berkeyakinan bahwa itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Kalau dia mengatakan itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Tapi kalau tidak, itu hanya sekedar aturan, ditakar dengan Al-Quran dan Sunnah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka taati. Selama bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ditaati. Itu saja. Karena itu bentuknya sebuah aturan-aturan dalam bagi masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam bernegara. Iya. Sudah saya contohkan juga tentang lampu merah. Kan lampu merah ada undang-undangnya itu. Lampu merah, polisi tidur, itu kan ada undang-undangnya. Ngatur manusia. Apa yang diatur dalam undang-undang itu? Kemaslahatan. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh. Ya. Bukan itu yang dimaksud bahwasannya kita telah berhukum kepada selain Allah, selain apa yang diturunkan oleh Allah. Bukan. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak mengatur bagaimana lampu merah. Tidak. Ya, polisi tidur aja tuh sebenarnya diatur dalam undang-undang. Ada undang-undangnya itu. Enggak sembarangan bikin polisi tidur, tidak. Ya.
berdiri aja susah apalagi tidur gitu kan. Bukan sembarangan bikin itu, ada aturannya, ada undang-undangnya, berapa tingginya dan di mana diletakkannya. Ada manusia itu sembarangan aja bikin, depannya ada warung langsung aja di depannya dibikin polisi tidur supaya orang jalan pelan-pelan. Loh, warung ente siapa? Gitu. Itu ada aturannya, nggak bisa main bikin sembarangan. Cuma punya warung atau punya apalah lembaga apa langsung dibikin polisi tidur. Ada undang-undangnya di sana. Di mana ditempatkan polisi-polisi tidur itu supaya tidak mengganggu masyarakat atau supaya menjaga ketertiban masyarakat, supaya ada maslahat di sana. Nah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah. Selama bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak boleh taat. Tapi kalau tidak bertentangan maka taatilah, karena mentaati umara atau mentaati ulatil umur itu wajib. Nah, di sini yang dimaksud oleh Syekh, man da'a ila tahakum ila ghairi ma anzalallah, barang siapa yang menyerukan kepada berhukum pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini bukan bermaksud, yang dimaksud adalah berhukum kepada 5 tawaghit yang sudah saya sebutkan. Pertama, berhukum kepada iblis, ya, berhukum kepada iblis. Yang kedua, berhukum kepada ulama yang menghalalkan atau merubah hukum Allah dari halal dan haram, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ini taghut. Ulama yang merubah hukum Allah, ini taghut. Nah, ini berhukum dengan orang-orang seperti inilah yang dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Ya, atau yang ketiga, berhukum dengan ulama, dia disembah tapi dia rela untuk disembah. Ya. Dan bentuk penyembahannya apa tadi? Tentang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia mentaati mereka dalam rangka merubah hukum Allah. Ini yang dimaksud dengan berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa ada demikian? Ada ulama-ulama yang merubah hukum Allah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kan hukum Allah kan berputar pada itu, halal haram. Ya tidak, halal, kalau tidak halal ya haram. Kalau tidak haram ya halal. Ya tidak. Atau kalau berkaitan dengan fikih, wajib, sunnah, makruh, mubah. Ya, wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala, berputar pada itu. Dan hukum Allah bukan hanya berkaitan dengan hukum politik, bukan. Berkaitan bagi individu kaum muslimin, bagaimana mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam akidah ada hukum-hukumnya. Di dalam ibadah ada hukum-hukumnya. Dalam akhlak juga ada hukum-hukumnya. Siapa yang menetapkan? Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam sholat ada hukum-hukumnya, dalam zakat ada hukum-hukumnya, dalam puasa, dalam haji ada hukum-hukumnya, di bulan Ramadan ada hukum-hukumnya. Itu yang dimaksud dengan hukum Allah. Hukum Allah itu universal, mengatur seluruh kehidupan manusia. Seluruh totalitas kehidupan manusia diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari halal dan haramnya. Jika itu halal maka boleh dilaksanakan, atau jika itu wajib maka wajib dilaksanakan. Jika haram maka wajib untuk ditinggalkan. Ya. Dan toleransinya berada pada makruh dan sunnah. Itu toleransi. Ketika Allah memerintahkan tapi tidak sampai pada derajat untuk menekankan, maka hukumnya sunnah. Toleransi boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan dia akan mendapatkan ganjaran. Bila tidak maka tidak mengapa. Demikian juga makruh. Ini toleransi pada hal yang haram.
Ketika pengharamannya tidak sampai ditekankan, maka itu menjadi makruh. Orang melaksanakannya tidak berdosa, tapi ditinggalkannya itu lebih baik. Fahadal makruh, hukum toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukum-hukum Allah itu berputar pada halal dan haram. Bukan konotasikan selalu politik dan selalu berada pada pemerintahan, sehingga sebagian mereka, mereka telah berhukum kepada selain Allah maka dia kafir, tagut. La haula wala quwata illa billah. Tidak. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah hanya sebagai takaran untuk mengukur aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, apa yang mereka sebut dengan undang-undang. Ya. Karena niat mereka membuat aturan-aturan tersebut untuk mengatur maslahat kaum muslimin, untuk mengatur maslahat masyarakat manusia yang ada di negara itu, agar hidup dengan teratur, dengan damai, dengan aman, tentram, tidak terjadi konflik. Diatur saja banyak konflik, apalagi tidak diatur, gitu ya. Diatur oleh mereka banyak konflik, banyak pertikaian, apalagi tidak diatur. Jadi jangan sempit di dalam memahami al-hukmu bighairi ma anzalallah. Jangan terlalu sempit, ya, sehingga selalu konotasinya adalah politik, ya, hukum-hukum politik. Naam. Nah, tapi orang-orang munafikun, mereka itu menggunakan hukum-hukum selain daripada hukum Allah, ya, dan mereka merusak di atas permukaan bumi ini, namun menyangka mereka telah berbuat kebaikan. Nah, dalil selanjutnya, afwan, kita bisa ambil dulu al-fawaid, ma yustafadu minal hadis atau minal ayah. Apa yang bisa diambil dari ayat ini? Faidah yang pertama, tahdziru min tahkimin nuzumi wal qawanini al mukhalafati lisyari'ah wa in idda'a ashabuha anna qasdahum al islah. Peringatan, ya, peringatan dari berhukum terhadap aturan-aturan dan undang-undang yang menyelisihi syariat. Ini tadi maksudnya tadi. Jadi undang-undang yang mereka buat tidak ditakar, ya, ditakar dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika bertentangan maka tinggalkan, jika tidak bertentangan maka boleh dilaksanakan. Nah, undang-undang yang menyelisihi syariat ini ditahdzir, jangan pernah memperhatikan, artinya jangan pernah mentaati, ya. Wa ini da'a ashabuha qasduhum al-islah, meskipun para pelakunya itu mereka bermaksud untuk memperbaiki manusia, ya, padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, anna da'wal islahi laysat bi'udhrin fi tarki ma anzalallah. Bahwa seruan islah, seruan perbaikan bukan uzur di dalam meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Demi kebaikanlah kita tinggalkan dulu Al-Quran dan Sunnah. Fahadha la yajuz. Ya, karena ada hukum yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini bohong. Ya, ini bohong. Jadi dakwal islah, seruan perbaikan, kita memperbaiki atau islah, ya, untuk demi maslahat, itu bukan udzur untuk meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ya, karena sebagian mereka ta'adzur apa ta'adzur? Merasa ya udzur, meminta udzur. Untuk sementara kita tinggalkan dulu Al-Qur'an. Wah, ini enggak benar ya seperti itu. Ya. Kita tinggalkan dulu apa yang diturunkan oleh Allah. La,
la yajuz. Ada seruan-seruan ini seperti ini ada, ya. Dan dilakukan oleh profesor, kadang dilakukan oleh dokter-dokter itu. Demi kemaslahatan katanya, demi kebaikan. Ya, kita ini kan dulu, kita tunda dulu untuk berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Ya, mari kita ambil pemikiran kita dulu untuk kemaslahatan. Masya Allah. Nah, ini bahaya, perkataan ini bahaya. Zahiruhu rahmah wa batinuhu min qibalihi al-'adzab. Nampaknya aja baik. Ya, nampaknya aja baik. Tapi di balik itu ada azab. Ada azab. Hati-hati. Yang ketiga, at-tahdhiru min al-i'jab bir-ra'yi. Tahdhir, peringatan dari ta'jub, dari apa ta'jub? Menganggap apa ya? Bagus ya, takjub. Takjub itu apa? Kagum, Mbak. Naam. Ya, peringatan kagum terhadap ra'yu. Pemikiran fulan Masya Allah ya. Kagum, padahal pemikirannya sesat, menyesatkan. Ya, dan ini banyak terjadi. Kagum dengan pikiran fulan, pikiran fulan. Tidak mengapa kita berpikir selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan selama Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai takaran dalam pemikirannya, boleh. Tapi kalau sudah keluar, ini bahaya. Tidak boleh kita takjub dengan pikiran-pikiran manusia, ra'yu manusia, pemikiran-pemikiran manusia yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi sampai menyesatkan. Ya, sampai menyesatkan. Ya, di dunia kampus itu banyak loh tesis-tesis atau disertasi menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Ya, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi profesor dan doktor itu bangga, pemikirannya baru. Ya, Masya Allah. Terutama dalam kesetaraan gender. Pembelaan terhadap LGBT itu dianggap pemikiran baru dan dikagumi oleh mereka itu. Ajib. Pemikiran tentang LGBT itu, ya, tentang kesetaraan gender dan pemikiran untuk merevisi ulang Al-Quran. Itu menakjubkan mereka. Kagum dengan pemikirannya. Masya Allah. Pemikiran untuk menafsirkan ulang dengan meninggalkan penafsiran pemikiran-pemikiran ulama klasik. Ulama klasik maksudnya ulama salaf. Mereka menyebutnya ulama klasik. Ya. Itu dianggap pemikiran-pemikiran yang menakjubkan bagi mereka. Ya. Pemikiran yang luar biasa. Ya, ini bahaya. Makanya Syekh memberikan tahdhir, at-tahdhiru minal i'jabi bir-ra'yi. Peringatan dari kagum terhadap pemikiran-pemikiran baru, terlebih lagi yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, faedah dari ayat ini, anna maridha al-qalbi yatasawwaru bil haqqi batilan wal batila haqqan. Bahwasannya maridul qalb, sakitnya hati, yatasawwar itu menggambarkan atau tergambarkan al haqqa batilan, dia melihat kebenaran itu batil, wal batil al haq, dan melihat kebatilan itu benar. Berarti orang ini sakit. Ini betapa banyaknya orang-orang sakit hatinya. Melihat kebenaran itu dianggap batil, atau dianggap ini bukan perkara baru, atau ini bukan apa-apalah gitu ya. Tapi ketika melihat kebatilan tadi, contoh tentang masalah gender tadi, iya, itu dianggap benar dan menganggap ini pikiran yang cemerlang, pikiran yang menakjubkan. Ini terjadi. Ya, terjadi. Kemudian yang kelima,
anna niyatal hasanata la tusawwighu mukhalafat asy-syara'. Niat yang baik itu, ya, bahwasanya niat yang baik tidak diperkenankan menyelisihi syariat. Ya, jadi tidak cukup dengan mengatakan niat baik. Yang penting kan niatnya baik. Apa salahnya? Ya. Niat yang baik tidak boleh menyelisihi syariat. Jika ada yang berniat baik tapi menyelisihi syariat, sejatinya tidak ada niat kebaikan di dalamnya, tidak ada niat baik di dalamnya. Karena niat baik tidak bertentangan, ya, tidak paradoks, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang berniat baik tapi bertentangan dengan syariat, maka berarti niatnya bukan baik, niatnya tidak baik. Dipastikan niatnya tidak baik. Ya, naam, ini yang perlu diperhatikan. Dan ini sifat-sifat munafikin yang mereka berbuat kerusakan tapi menyangka berbuat kebaikan. Naam. Kemudian selanjutnya qauluhu afa hukmal jahiliyyati yabghun. Ini dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah ayat 50. Mari kita lihat. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Iya. Ayat ini, khawifillah azinallahu iyakum, adalah merupakan istifham. Bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan, ya, bentuknya pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan ingkari. Dan pertanyaan ingkari ini tidak perlu dijawab karena jawabnya sudah jelas. Karena jawabnya sudah jelas. Afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini pertanyaan kan? Jawabnya apa? Ya tidak. Ya. Jangan. Enggak boleh. Jawabnya sudah jelas. Apa hukmul jahiliyah yabghun? Kalau dia menginginkan hukum jahiliyah, maka bodoh. Maka dia telah berbuat kerusakan. Dan tidak ada yang menjawab iya. Semuanya mengatakan tidak. Apa hukmul jahiliyah yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukma, dan siapa yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya? Liqaumin yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang dimaksud dengan al-jahiliyah, afa hukmal jahiliyah, wal jahiliyah
ma kana qabla al-islami wa kullu ma khalafa al-islami fahuwa minal jahiliyah. Apa yang ada sebelum Islam dan semua apa-apa yang menyelisih Islam maka dia itu adalah jahiliyah. Ini kaidah ini. Jahiliyah itu adalah apa yang ada, apa yang datang atau apa yang berada sebelum datangnya Islam. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kullu ma khalafa al-islam fa huwa minal jahiliyah. Semua yang menyelisih Islam maka itu adalah jahiliyah. Ya. Semua yang menyelisih Islam adalah jahiliyah. Makanya kita harus berilmu tentang din, tentang Islam agar kita bisa melihat mana jahiliyah, mana yang bukan jahiliyah, agar kita bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan yabghun artinya yatlubun, mencari atau meminta. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Yabghun yakni yatlubun. Wa man ahsanu minallah hukma hadza min istimali af'ali at-tafdili fihima laysa lahu fi at-tarfil akhar musyarik. Ya, ini penggunaan af'al. Ahsan dari kata af'al, hukum atau fi'il isim tafdil. Ya, siapakah yang lebih baik? Man ahsanu minallah, siapakah yang lebih baik? Dari sisi bahasa, ya bagi orang yang masih, ya bagi teman yang masih belajar bahasa, isim tafdil itu mengartikannya yang lebih atau yang paling. Seperti Hasan, Hasana atau Hasan. Ya, isim tafdilnya ahsan, itu isim tafdil. Hamida, isim tafdilnya Ahmad. Ya, atau Jamila, isim tafdilnya Ajmal. Artinya paling atau lebih. Seperti Hasan atau Ahsan artinya lebih baik atau paling baik. Ya. Kemudian Ajmal, paling indah atau lebih indah. Ikut wazan af'al, itu namanya tafdil. Isim tafdil. Ya. Wa man ahsanu minallah atau ahsanu minallahi hukma. Wa man ahsanu minallahi hukma, siapakah yang paling baik hukumnya daripada Allah? Itu yang dimaksud. Dan ini pertanyaan ingkari. Tidak ada yang paling baik. Tidak ada yang paling baik hukumnya kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia tidak menerimanya, meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Nah, ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, kita baca makna ijmali dari ayat ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamili ala kulli khairin wa adlin wan nahi an kulli syarrin ila ma siwahu min al-ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha rijalu bila mustanadin min syari'atillah kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi minad dalalat wal jahalat wal a'rafil qabliyah. Tarjim. Makna ayat secara global, Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah Ta'ala, yang mengandung semua kebaikan dan keadilan dan mencegah dari semua kejelekan kepada selainnya dari pendapat-pendapat, hawa nafsu dan istilah-istilah yang dibuat oleh manusia tanpa ada sandaran dari syariat Allah, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah
yang berhukum dengan kesesatan-kesesatan dan kebodohan-kebodohan serta adat-adat kesukuan. Naam. Kalau di negeri kita ini apa yang mereka sebut dengan berhukum dengan tradisi kuno, tradisi moyang, ya, tradisi moyang. Ketika masuk ke istana dia harus jalan dengan lutut atau membungkuk seperti meruku. Ketika kita ingkari, ini tidak sesuai dengan syariat. Apa yang mereka katakan? Ini tradisi. Kalau nggak suka di Indonesia, keluar dari Indonesia. Masya Allah. Cuma ingkari begitu saja, langsung divonis seperti itu. Ya, mereka berhukum kepada selain Allah. Tradisi-tradisi yang menyelisih syariat banyak seperti ini. Belum lagi tradisi yang lain. Ya, tradisi-tradisi yang lain yang menyelisih syariat, tapi mereka lebih memilih hukum-hukum jahiliyah ketimbang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada masuk keraton itu kan berlutut, jalannya dengan lutut. Kemudian sungkem. Ya, di kaki rajanya. Di kaki raja sungkem, sujud atau apapun lah ya. Kemudian jalan mundur lagi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu penghambaan terhadap manusia, bahaya. Kalau etikot itu benar, ya bahaya, menyelisih hukum Allah. Apa ya begunal jahiliyati ya begun. Apa hukmal jahiliyati ya begun. Dan banyak lagi tradisi-tradisi mereka ya, bahkan sampai pada derajat kesyirikan. Ya, tradisi syuro atau tradisi mulut, tradisi bulan mulut, maulid maksudnya. Ya, banyak sekali yang serupa dengan jahiliyah. Ketika kita ingkar, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini perbuatan syirik, ini penghambaan terhadap makhluk. Mereka mengatakan ini tradisi dari dulu, ya, tradisi dari dulu. Kalau tidak suka, jangan tinggal di Indonesia. Masya Allah. Ya, ini penyelisihan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kaum jahiliyah. Lalu bagaimana kita bersikap? Ya sudah, dakwah sudah disampaikan. Terkadang mereka lebih memilih hawa. Dikafirkan nanti dulu, perlu, karena terkadang syubhat masih ada. Ilmu belum sampai, syubhat masih, atau ilmu belum paham, dia belum paham ilmu dan syubhat masih ada. Karena mereka lebih mendahulukan hawa nafsu, tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, tidak bisa kita langsung dikafirkan. Gak boleh loh sembarangan mengkafirkan. Wah, udah kafir gak boleh. Gak bisa sembarangan lisan kita mengkafirkan. Fihi syurut, fihi al-mawani'. Ada istifau syurut wa intifa'ul mawani'. Naam, secara kasat mata jelas di hadapan kita dia menyelisih hukum Allah. Meskipun demikian tidak bisa kita langsung kafirkan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berdebat dengan kaum Jahmiyah, ulama Jahmiyah, dia menafikan asma wa sifat yang sejatinya menafikan Allah. Asma wa sifat itu dikatakan mereka tidak ada. Ya sejatinya mereka menafikan Allah. Mengatakan Allah itu tidak ada. Karena semua asma dan sifat itu tidak ada bagi Allah, katanya. Apa yang datang dalam Al-Quran semuanya ditakwil. Syekhul Islam mengatakan, sungguh kalau saya mengikuti apa yang kalian katakan, saya akan kafir. Ya, saya akan kafir. Karena memang perkataan mereka perkataan kafir semua. Syekhul Islam mengatakan demikian karena apa? Karena tahu itu adalah perbuatan kafir dan tidak seperti itu pemahamannya. Tapi kata Syekhul Islam, sungguh aku tidak mengkafirkan kalian karena masih ada kebodohan, masih ada kejahilan pada diri kalian. Gitu. Jadi Syekhul Islam
melihat di depan mata dari ulama-ulama Jahmiyah yang mengingkari asma wa sifatillah, itu tidak langsung dikafirkan oleh beliau, karena beliau masih ada memberikan uzur, ada kejahilan pada mereka, ada syubhat yang belum hilang pada mereka, sehingga Syekhul Islam tidak mengkafirkan meskipun perkataan mereka adalah perkataan-perkataan kufur. Ini saya ingin mengatakan bahwa setingkat Syekhul Islam, ulama besar, melihat kemungkaran di hadapan matanya yang dilakukan oleh ulama-ulama mereka, tidak langsung mengkafirkan orang tersebut. Wa kaifa nahnu, bagaimana dengan kita? Tidak bisa kita langsung di depan mata melihat kemungkaran langsung dikafirkan. Weh kafir lah. Apalagi ditunjuk fulan kafir lah, tidak. Fihi istifa'u syurut wa intifa'ul mawani. Dari sini menunjukkan bahwa Syekhul Islam menggunakan konsep al-udhru bil jahl, sebagaimana karena sebagian mereka menyangka bahwa Syekhul Islam tidak menggunakan konsep al-udhru bil jahl. Lah, banyak sekali fatwa beliau dalam Majmu' Fatawa, beliau menggunakan konsep al-udhru bil jahl, uzur dalam jahil, dalam mengkafirkan ketika orang berbuat kemungkaran. Tidak bisa langsung kita vonis, ya, tidak bisa kita vonis dengan kekafiran. Nah, seperti ini kasusnya, seperti ini ketika kita nasihatkan, ini perbuatan yang seperti ini menyelisih syariat. Ini udah dari dulu seperti ini, tradisi. Kalau tidak senang, ya udah, masya Allah, jangan tinggal di sini, masya Allah. Ya, nasihatnya 1, jawabnya 1000. Itu yang terjadi. Akhirnya ya nggak akan pernah sampai, nggak pernah klop dalam masalah ini, ya, tidak pernah klop. Maka jawabannya ini, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah mereka ingin mencari hukum jahiliyah? Manakah yang lebih baik, hukum Allah? Adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agama Islam? Ya, bagi orang-orang yang meyakini agama Islam. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Munasabatul ayah lil bab anna man ibtagha ghaira hukmillah min al-anzamati wal qawanin al-wad'iyyah faqad ibtagha hukmal jahiliyah. Barang siapa yang mencari hukum selain daripada hukum Allah, ya, dari al-anzamah. Al-anzamah ini aturan-aturan, wal qawanin, undang-undang buatan manusia, maka dia telah mencari hukum jahiliyah. Tadi hukum undang-undang dan aturan-aturan tadi ditakar, ya. Maksudnya adalah bila undang-undang atau aturan-aturan tadi menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, dia lebih memilih undang-undang tersebut daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ma istafadu minal ayah, apa yang bisa diambil dari ayat? Yang pertama, wujubu tahkimi syariatillah, wajibnya berhukum dengan syariat Allah, ya. Dan berhukum dengan syariat Allah bukan hanya dalam perkara kriminal atau pembunuhan atau perzinahan, bukan. Hukum Allah itu luas. Hukum Allah itu luas. Ya, bukan hanya perkara KUHP saja, KUHP saja, bukan. Ya, hukum Allah itu luas. Jadi wajib berhukum dengan syariat Allah. Dalam masalah akidah wajib berhukum dengan syariat Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah ibadah wajib berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah akhlak wajib berhukum dengan hukum Allah. Ya, dalam masalah mengatur kehidupan masyarakat, ya, mengatur tatanan hidup masyarakat, wajib berhukum dengan hukum Allah, ya, ditakar dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua,
anna ma khalafa syar'a Allahi fahuwa min hukmil jahiliyah. Bahwasannya apa saja yang menyelisihi syariat Allah maka itu termasuk hukum jahiliyah. Yang ketiga, bayanu maziyati ahkami syariati wa annaha hiyal khairu wal adlu wal rahmah. Penjelasan tentang hukum-hukum syariat, ya, wawasan hukum-hukum syariat, dan bahwasannya hiya al khair, yakni hukum syariat itu ada kebaikan, wal adl ada keadilan, wal rahmah dan ada rahmat. Yang keempat, anna tahkim al qawanin al wad'iyyah wan nazam al gharbiyyah kufrun. Bahwasannya berhukum dengan undang-undang, ya, aturan-aturan al gharbiyyah, gharbiyyah ini aturan barat, ya, buatan mereka apalagi yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, kufrun, maka itu adalah kafir. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan. Masih ada waktu, bila ingin bersoal jawab maka dipersilakan. Ada soal? Buka jam berapa? Hah? 6 pas. Fadhal. Ada soal? Apa saja enggak apa-apa. Maghrib jam berapa, Pak Us? 58. Oh, biar masuk ya. Oke. Masih ada 12 menit. Soal, fadhal. Senangnya Japri ya. Kalau Japri kadang nggak dijawab loh. Ya karena bukan malas jawab, tapi emang nggak sempat jawab gitu loh. Apalagi jawabannya panjang. Kalau Paman tanyanya panjang, jawabannya panjang, wah malas nulisnya. Tapi nggak usah jawab, nanti aja di majelis. Fadhal. Nah, teman-teman banyak kan yang Japri dia. Fadhal. Iya. Iya. Hukum asal menginjak-injak kuburan, ya, atau duduk di atas kuburan haram. Adalah haram hukum asalnya. Ya, menginjak-injak, duduk aja nggak boleh, apalagi injak-injak gitu ya. Jalan di atas kuburan diinjak-injak. Haram hukum. Illa li darurah. Karena semua darurat itu terkadang membolehkan selama masih ada darurat. Tapi kalau darurat itu hilang maka tidak boleh lagi. Kalau darurat itu hilang maka tidak boleh lagi. Nah, mengangkat jenazah terkadang ya berat kan, kadang berat. Ya. Sengaja atau tidak sengaja kita nginjek kuburan, fahadza ma'fu. Ini ma'fu, dimaafkan karena memang apalagi tidak ada jalanan ya, tidak ada sela-sela untuk jalan, langkahin kuburan. Kecuali kalau udah disiapkan jalan, kemudian antum malah masuk kuburan, ya antum yang salah dan itu haram, nggak boleh. Lewati jalan yang sudah dibikin. Tapi kalau tidak ada jalan dan mau tidak mau harus melangkah-langkahi atau menginjak-injak kuburan itu, fala haraja alaihi. Artinya ma'fu, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Itu pun setelah penguburan, setelah selesai, begitu balik dari kuburan jangan diinjak-injak. Cari celahnya. Jangan dengarkan orang yang mengatakan, dia udah mati, inilah nggak apa-apa diinjak-injak. Astagfirullahaladzim. Ya ikhwah, menginjak kuburan, menginjak orang yang sudah mati seperti menginjak orang yang masih hidup. Menginjak dia sudah mati, si sahib kubur yang sudah mati ini seperti menginjak dia pada waktu hidup. Gak boleh, zalim, haram. Dan sama
seperti menginjak kehormatan mereka, nggak boleh. Dan ini adab di dalam kuburan, ya, adab dalam kuburan. Karena sebagian mereka meremehkannya, ya, diremehin sekali, diinjak-injak itu kuburan, ya Allah, mengenaskan. Ya, kalau tidak tahu mungkin nggak masalah ya, maafu. Ini tahu itu kuburan, diinjak aja, kepalanya diinjak, bahkan berdiri di patoknya itu, di nisannya, masya Allah. Dan juga ada yang duduk di atasnya. Nah, ini juga mungkin negatifnya ya, dampak negatif kuburan di porselen. Jadi tempat duduk, ya, nggak boleh kuburan di porselen, nggak boleh. Dijaga dengan kayu mungkin ya, supaya tanahnya tidak kemana-mana, dijaga dengan kayu itu kan, mungkin bisa, yang tidak lebih dari sejengkal itu nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah sampai di perselen ya ikhwah, kemudian jadi tempat duduk di sana, haram. Ya, karena jadi tempat duduk di perselen, belum lagi ada yang dibikin bedeng atau rumah, masya Allah, itu gulu. Ya, itu gulu. Ya, jadi tidak boleh duduk di atasnya, apalagi menginjak-injak. Namun kalau darurat, iya, semoga diampuni atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi? Ya. Gak boleh tetap. Bukan perkara mandi wajib atau belum. Loh, bagaimana mau nguburin dia belum mandi wajib? Enggak sholat kah dia? Kan sholat dia harus mandi wajib dulu, ya kan? Malamnya berhubungan, kan dia melalui waktu subuh, masa nggak sholat subuh? Harus sholat subuh, dan sholat subuh dia harus wajib mandi. Nah, yang dimaksud di sini tidak boleh masuk ke liang lahat yang dia berhubungan, meskipun sudah mandi tetap juga nggak boleh, ya, meskipun sudah mandi nggak boleh. Mandi nggak menghilangkan larangan dari Nabi itu. Ya, tidak menghilangkan larangan dari Nabi untuk masuk ke liang lahat. Makanya yang berhubungan tadi malam, antum jangan pura-pura lupa masuk ke liang lahat, bahaya loh. Jangan menyelisih perintah Nabi. Jangan menyelisih perintah Nabi. Ya, karena sebagian mereka ada yang maksain, gue kan udah mandi gitu. Nggak boleh, tetap tidak boleh setelah berhubungan malamnya masuk ke liang lahat. Tidak bisa dengan alasan yang sudah mandi. Antum menyelisih perintah Nabi, sudah pernah saya sampaikan, antum menyelisih perintah Nabi akan datang musibah nanti. Akan datang musibah, bahaya. Ya. Nah. Iya. Kuburan ditumpuk ini tidak mengapa, mubah. Dengan catatan tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi. Nabi itu menumpuk kuburannya ditumpuk. Artinya satu kuburan ada beberapa orang. Ya, karena memang untuk mempermudah. Jadi pernah kita bahas tentang bagaimana menguburkan ya. Kalau seandainya meninggal dunia lebih daripada satu orang, ya, dalam satu waktu, dan meninggalnya ini, orang-orang ini berbeda-beda dalam pengetahuan agamanya, dalam ilmunya, maka yang lebih dahulu dimasukkan adalah orang yang paling berilmu, baru setelah itu yang ya, setelahnya di bawahnya dan di bawahnya. Itu menunjukkan bahwa boleh menumpuk jenazah dalam satu liang lahat atau satu kuburan, boleh, ya, diperbolehkan. Dengan catatan memang sudah tidak ada lagi tempat. Kalau masih ada lagi tempat, ya sebaiknya dipisah. Sebaiknya satu liang lahat, satu manusia untuk dikubur. Gitu. Wallahu a'lam. Umpama begini, ini pernah terjadi di sebagian teman kita. Sebelumnya ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, dikubur sebuah tempat. Ya. Kemudian
bapaknya beberapa tahun kemudian baru bapaknya. Dan dia ingin bapaknya dikubur bersama dengan ibunya, satu liang lahat. Maka kuburan ibunya tadi digali lagi, kemudian diletakkan bapaknya di atasnya. Hadza jaiz. Ini dibolehkan. Iya, ini dibolehkan. Ya tentunya ada sekat ya, ada sekat. Mungkin dikasih tidak sampai ke dalam, tidak sampai ke dalam mayit yang bawahnya itu. Ya tetap ada tanah di atasnya, kemudian diletakkan mayit di atasnya. Ya ini cara menguburkan secara bertumpuk, begitu. Ya. Maghrib. Iya. Masya Allah. Iya. Insya Allah akan ada pembahasan tentang al-wala wal bara, tentang sikap politik, berkaitan dengan sikap politik terhadap Bani Israel. Saya tidak menyebutkannya Israel karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Dan makna Israel apa? Abdullah. Dan Israel itu gelarnya Nabi Yakub. Gelarnya Nabi Yakub. Maka jangan diputus dengan baninya. Bedakan antara orang-orang kafir yang menyebutkan Israel ya, atau orang-orang juhala itu mengatakan Israel, ganyang Israel. Loh, dia ingin mengganyang Nabi Yakub. Nauzubillah. Kalau kalimat Bani Israel, dan ini yang dipakai dalam Al-Quran, Bani Israel. Nah, apa Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, pakai Bani. Ya Bani Israel. Nah, tentang sikap politik, insya Allah akan kita bahas dalam babnya tentang masalah wala wal bara. Apalagi waktu juga sudah datang waktu berbuka. Iya, sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.